Dinikahi dokter Arab kaya raya dengan mahar 500 juta membuatku dituduh menjual diri. Namun, semua itu kulakukan demi menyelamatkan nyawa keluargaku. Aku mengira dia adalah penyelamatku, sampai akhirnya di malam pertama aku dibuat pingsan karena... Aku Sari, kalimat itu adalah satu-satunya mantra yang menjaga kesadaranku tetap utuh saat kaki ini pertama kali menginjakkan kaki di aspal Bandara Riyadh yang membara. Aku Sari, anak sulung yang memanggul sertifikat rumah orang tuaku di punggungku. Meski benda itu tertinggal ribuan kilometer jauhnya di sebuah lemari tua di desa. Aku adalah angka-angka di buku utang rentenir, dan aku adalah sisa harapan bagi kedua adikku yang masih sekolah. Udara di sini tidak seperti di Jawa. Di sini, angin tidak membawa aroma tanah basah, melainkan debu kering yang menusuk paru-paru dan bau matahari yang membakar. Di balik cadar tipis yang kupakai, aku mencoba mengatur napas. Jantungku berdegup kencang, bukan karena pesona gedung-gedung pencakar langit yang berkilau di kejauhan, melainkan karena ketakutan yang merayap. Apakah aku sanggup bertahan di negeri yang bahasanya pun masih terasa asing di lidahku? Tugas pertamaku dimulai di sebuah rumah sakit kecil, namun eksklusif di pinggiran Riyadh. Aku bukan perawat yang berdiri di balik meja administrasi yang bersih. Aku adalah perawat lansia. Tangan dan kakiku adalah milik mereka yang sudah kehilangan kekuatan. Tugas yang membutuhkan kesabaran seluas padang pasir ini membawaku ke bangsal VIP, tempat di mana dindingnya dicat sewarna gading dan aromanya bukan bau karbol, melainkan bau gaharu yang mahal. Di sanalah aku pertama kali melihatnya, Dr. Khalid Al-Faris. Pagi itu, aku sedang mengganti spray seorang pasien lansia yang baru saja tertidur. Pintu geser terbuka dengan suara desis halus. Langkah kakinya berat namun pasti. Aku menunduk, menempelkan pandanganku pada lantai marmer yang mengilap, sebagaimana yang diajarkan di pelatihan. Jangan menatap mata pria lokal terlalu lama jika tidak ingin dianggap tidak sopan. Namun, aura yang dibawanya seolah memaksa udara di ruangan itu membeku. Dari sudut mataku, aku melihat jubah putih dokter yang sangat bersih, tanpa setitik noda pun. Ia berdiri di ujung tempat tidur, memegang tablet digital dengan jari-jari yang panjang dan kokoh. Ia adalah pria yang tampan secara klasik, tulang pipi yang tegas, janggut yang dirapikan dengan presisi, dan garis wajah yang seolah dipahat dari batu gunung. Namun, matanya sedingin es di tengah gurun. "Siapa kau?" Tanyanya dalam bahasa Arab yang sangat formal. Suaranya rendah, bergema di dadaku. "Ana Sari ya Sayyidi, perawat baru dari Indonesia." Jawabku terbata-bata, mencoba mempraktikkan bahasa Arab yang kupelajari dengan susah payah selama 6 bulan di penampungan. Ia tidak membalas. Ia hanya menatapku selama beberapa detik, sebuah tatapan yang tidak mengandung rasa ingin tahu, melainkan penilaian yang tajam. Seolah-olah ia sedang membedah jiwaku dengan pisau bedah yang tak kasat mata. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan memberikan instruksi medis kepada perawat senior yang mengekor di belakangnya, dengan nada yang sangat dingin, hampir mekanis. "Dr. Khalid," bisik perawat senior itu padaku setelah sang dokter pergi. "Jangan pernah membuat kesalahan di depannya. Baginya, manusia hanyalah mesin yang harus diperbaiki. Ia tidak punya ruang untuk emosi, apalagi untuk orang-orang seperti kita." Malam itu, di kamar asrama yang sempit, aku duduk menatap layar ponselku yang retak. Ada pesan dari ibuku di kampung. "Sari, orang-orang itu datang lagi ke rumah. Mereka bilang kalau bulan depan tidak ada cicilan, mereka akan memasang papan penyitaan. Hati-hati di sana, nak. Jangan lupa makan." Aku mematikan ponsel dengan tangan gemetar. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi bantal yang keras. Di negeri ini, aku hanyalah butiran debu di tengah badai. Aku adalah orang asing yang bekerja untuk orang-orang yang bahkan tidak sudi melihat wajahku. Dr. Khalid Al-Faris adalah representasi dari semua yang tak terjangkau bagiku. Ia adalah kekuasaan, kekayaan, dan martabat. Sementara aku hanya Sari, yang harga dirinya sedang dipertaruhkan demi beberapa lembar rial. Namun,
Di sela-sela isak tanganku, sebuah firasat aneh muncul. Ada sesuatu di balik mata Dr. Khalid yang kulihat tadi pagi. Bukan sekadar kedinginan, melainkan sebuah beban besar yang ia sembunyikan di balik wibawanya yang kaku. Aku tidak tahu bahwa takdir akan membawaku masuk ke dalam badai yang sedang ia hadapi, dan bahwa pria dingin itu akan menjadi satu-satunya orang yang mempertaruhkan segalanya untuk menjaga kehormatanku. Untuk saat ini, aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan lelah mengambil alih, sambil terus membisikkan doa di antara debu Riyadh yang menyelinap lewat celah jendela. Tuhan, biarkan aku bertahan. Biarkan aku pulang dengan kepala tegak. Malam itu Riyadh terasa sangat sunyi, namun di kejauhan, petir yang tak bersuara mulai menyambar di cakrawala gurun, menandakan badai yang lebih besar akan segera datang dalam hidupku. Riyadh di malam hari adalah hamparan lampu yang berkilau. Namun di dalam koridor rumah sakit Al-Faris, suasana terasa begitu sunyi dan steril. Aku sudah bekerja selama 3 minggu, dan perlahan-lahan aku mulai memahami ritme hidup di sini. Tugasku adalah bayang-bayang, bergerak tanpa suara, membersihkan tanpa mengganggu, dan merawat tanpa menuntut perhatian. Aku belajar bahwa di tempat ini, semakin sedikit kau terlihat, semakin aman posisimu. Malam itu, jam digital di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 02.19 pagi. Rumah sakit sedang berada di titik paling senyap. Aku ditugaskan membawa beberapa berkas medis tambahan dan nampan berisi obat-obatan khusus menuju ruang kerja Dr. Khalid. Seharusnya, perawat senior yang melakukannya, namun ia sedang menangani pasien darurat di bangsal lain. Hanya letakkan di meja depan, Sari. Jangan menyentuh apapun. Jangan bertanya apapun. Pesan perawat senior itu sebelum meninggalkanku. Aku berjalan menyusuri lorong panjang dengan lantai marmer yang memantulkan bayanganku. Langkah kakiku yang terbungkus sepatu karet putih hanya menimbulkan bunyi decit halus yang justru membuat suasana semakin tegang. Saat aku mendekati pintu kayu ek besar milik Dr. Khalid, aku menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang membiarkan cahaya kuning temaram dari dalam merembes keluar ke lorong yang gelap. Baru saja tanganku hendak mengetuk, sebuah suara berat dan penuh penekanan menghentikan gerakanku. Itu bukan suara Dr. Khalid. Kau terlalu berhati-hati, Khalid. Pengiriman minggu depan akan mendatangkan keuntungan 10 kali lipat dari gaji doktermu dalam setahun. Kita hanya perlu label rumah sakit ini untuk meloloskan kontainer itu dari pelabuhan. Aku membeku. Nafasku tertahan di tenggorokan. Melalui celah pintu yang terbuka sekitar 2 cm, aku melihat sosok pria berpakaian tobe putih dengan kutra merah yang melilit kepalanya. Saudara laki-laki Dr. Khalid yang pernah kulihat sekilas di foto keluarga di lobi. Namanya Omar. Ia berdiri membelakangiku, namun nada bicaranya penuh dengan ancaman yang terselubung. Ini bukan soal uang, Omar. Suara Dr. Khalid terdengar. Lebih dalam dan lebih tajam dari biasanya. Kau menggunakan nama institusi ini untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang dan alat medis ilegal. Jika otoritas kerajaan tahu, bukan hanya namaku yang hancur, tapi seluruh keluarga kita akan berakhir di penjara. Keluarga? Omar tertawa. Suara tawa yang kering dan tidak menyenangkan. Jangan berlagak suci. Ayah membangun kekayaan ini bukan dengan kejujuran mutlak. Kau hanya perlu menutup mata, tanda tangani dokumen ini, dan biarkan bisnis berjalan. Jika kau mencoba menghalangi, ingatlah bahwa aku tahu bagaimana cara membungkam orang-orang yang tidak kooperatif. Tanganku mulai bergetar hebat. Nampan obat yang kupegang terasa semakin berat, dan aku takut bunyi gemerincing botol kaca akan mengkhianati keberadaanku. Aku seharusnya pergi. Aku seharusnya lari sejauh mungkin dari pintu itu. Namun, kakiku seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Kau mengancam saudaramu sendiri, desis Khalid. Aku melindungi aset keluarga, jawab Omar dingin. Siapapun yang tahu tentang jalur ini, siapapun yang berani membocorkannya, akan dianggap sebagai hama. Dan kau tahu apa yang kita lakukan pada hama, Khalid? Kita membasminya sampai ke akar. Pikiranku langsung melayang pada nasibku sendiri. Aku hanyalah seorang migran. Jika aku terjebak di tengah perselisihan dua pria berkuasa ini, aku akan hancur dalam sekejap. Tanpa sadar,
Aku mundur 1 langkah. Sialnya, ujung sepatuku menyenggol tempat sampah besi di samping pintu. Klang! Suara itu terdengar seperti ledakan bom di tengah keheningan malam. Seluruh darah di tubuhku seolah turun ke kaki. Jantungku berpacu seperti kuda liar. "Siapa di sana?" teriak Omar dari dalam. Pintu besar itu tersentak terbuka lebar sebelum aku sempat membalikkan badan. Sosok Dr. Khalid berdiri di sana. Matanya yang tajam langsung menangkap sosokku yang gemetar, berdiri mematung dengan nampan di tangan dan wajah sepucat kapas. Di belakangnya, Omar menatapku dengan pandangan yang membunuh. Tatapan seorang predator yang baru saja menemukan mangsa yang mendengar rahasia terlarangnya. "Hanya perawat ini?" Omar melangkah maju, matanya menyipit dengan kejam. "Berapa lama kau berdiri di sana, hah?" Saya hanya mengantar obat, Sayyidi." Suaraku pecah. Aku tertunduk sedalam-dalamnya, berharap bumi terbelah dan menelanku saat itu juga. Dr. Khalid melangkah maju, menghalangi pandangan Omar dariku. Tubuhnya yang tinggi besar menjadi tameng dadakan, namun aku bisa merasakan ketegangan yang memancar dari punggungnya. Ia tidak menoleh padaku, tapi suaranya terdengar sangat otoriter. "Pergi, Sari. Kembali ke bangsalmu sekarang," perintahnya. Aku tidak menunggu perintah kedua. Aku berbalik dan berlari secepat yang aku bisa, mengabaikan rasa sakit di kakiku dan air mata ketakutan yang mulai mengaburkan pandanganku. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Omar yang meninggi. "Dia mendengar semuanya, Khalid. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jika kau tidak mengurusnya, orang-orangku yang akan mengurusnya." Malam itu, di kamar asramaku yang sempit, aku tidak berani mematikan lampu. Aku mengunci pintu dan mendorong lemari kecil untuk mengganjalnya. Setiap bunyi langkah di luar koridor membuatku melonjak ketakutan. Aku menyadari bahwa mulai detik ini, hidupku bukan lagi soal membayar utang atau menyelamatkan rumah di kampung. Aku baru saja mengintip ke dalam lubang gelap sebuah kekuasaan yang kejam, dan lubang itu kini sedang menatap balik ke arahku. Aku Sari, dan aku baru saja menjadi saksi bagi rahasia yang bisa mengakhiri hidupku sebelum esok pagi tiba. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku meringkuk di sudut tempat tidur, memeluk lututku erat-erat. Setiap kali angin gurun menghantam jendela asrama, aku terjengit, mengira itu adalah tangan-tangan anak buah Omar yang datang untuk melenyapkanku. Aku tahu bagaimana dunia ini bekerja bagi orang-orang kecil seperti kami. Di negeri yang asing ini, keberadaanku tak lebih dari sekadar catatan kaki. Jika aku menghilang besok, hanya ibuku di desa yang akan menangis, sementara dunia akan terus berputar seolah aku tak pernah ada. Menjelang subuh, sebuah ketukan pelan namun tegas terdengar di pintuku. Jantungku hampir melompat keluar dari rongga dada. "Sari, ini Dr. Khalid. Buka pintunya." Suara itu rendah, tenang, namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah. Dengan tangan gemetar, aku menggeser lemari pengganjal dan membuka kunci. Di sana, di bawah temaram lampu koridor, Dr. Khalid berdiri sendirian. Ia tidak lagi mengenakan jubah putih dokternya. Ia memakai tobe abu-abu gelap, dan wajahnya tampak jauh lebih lelah daripada saat aku melihatnya pertama kali. "Ikut aku, sekarang. Jangan bawa apapun selain identitasmu," ucapnya tanpa basa-basi. Aku menurut seperti kerbau dicocok hidung. Rasa takut telah melumpuhkan logika kritisku. Ia membawaku menuju mobil SUV hitam yang terparkir di pintu belakang rumah sakit. Di dalam kendaraan yang kedap suara itu, keheningan terasa mencekik. Khalid mengemudikan mobilnya membelah jalanan Riyadh yang mulai diterangi semburat fajar kemerahan. "Kau tahu bahwa nyawamu dalam bahaya, bukan?" Tanyanya tanpa menoleh. "Saya tidak akan bicara pada siapapun, dokter. Saya bersumpah." Suaraku serak karena tangis yang kupendam semalaman. "Saya hanya ingin bekerja. Saya punya keluarga yang harus saya hidupi." Khalid menengus pelan, sebuah tawa pahit yang tidak sampai ke mata. "Omar tidak percaya pada sumpah, Sari. Baginya, satu-satunya saksi yang aman adalah saksi yang tidak lagi bernapas. Dia sudah memerintahkan orang untuk memeriksa latar belakangmu, termasuk alamat keluargamu di Indonesia." Mendengar kata keluarga,
Duniaku serasa runtuh. Tolong dokter, jangan libatkan mereka. Saya mohon. Khalid menghentikan mobilnya di sebuah tepi jalan yang sepi, di mana hanya ada hamparan pasir dan bayang-bayang gedung yang belum selesai dibangun. Ia memutar tubuhnya menghadapku. Matanya yang tajam kini tampak sangat fokus, seolah sedang menghitung setiap risiko di kepalanya. Aku bisa mengirimmu pulang hari ini, tapi Omar memiliki koneksi di bandara. Kau bisa menghilang sebelum naik ke pesawat. Atau dia bisa mengirim orang ke desamu. Satu-satunya cara agar kau tetap hidup dan keluargamu tetap aman adalah jika kau memiliki perlindungan hukum yang bahkan tidak bisa ditembus oleh Omar. Aku menatapnya bingung. Maksud dokter? Menikahlah denganku. Dua kata itu meluncur seperti peluru. Aku terpaku. Aku ingin tertawa karena menganggapnya lelucon. Tapi wajah Khalid tidak menunjukkan sedikit pun gurauan. Menikah? Tapi saya hanya seorang perawat. Saya TKI, dokter. Anda seorang Alfaris. Ucapku dengan suara bergetar. Ini bukan pernikahan karena cinta, Sari. Ini adalah tameng hukum. Di bawah hukum negeri ini, sebagai istriku, kau akan berada di bawah perwalianku sepenuhnya. Omar tidak bisa menyentuhmu tanpa berurusan dengan hukum keluarga yang sangat ketat. Aku akan memberimu status, perlindungan dan keamanan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih berat. Dan sebagai kompensasi atas risiko yang kau ambil, aku akan memberimu mahar, 500 juta rupiah. Akan kukirimkan langsung ke rekening keluargamu di Indonesia setelah akad selesai. Angka itu menghantamku seperti godam, 500 juta. Itu bukan sekadar uang, itu adalah penebusan sertifikat rumah, pelunasan utang rentenir, dan biaya sekolah adik-adikku hingga kuliah. Namun, di saat yang sama, harga itu terasa seperti label harga pada diriku. Anda ingin membeli saya? Bisikku pahit. Hanya untuk menutupi kesalahan keluarga Anda? Khalid menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan kemarahan. Bukan padaku, melainkan pada situasi ini. Aku ingin menyelamatkanmu, Sari. Dan jujur saja, aku juga ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku butuh alasan legal untuk menjauhkan Omar dari urusan pribadiku. Pernikahan ini akan memberiku kekuatan untuk melawan mereka tanpa mereka bisa menyerang titik lemahku. Titik lemah itu adalah kau, sebagai saksi kunci. Aku menoleh keluar jendela, menatap matahari yang mulai merangkak naik. Cahayanya mulai menyilaukan, seolah memaksa dunia untuk terbangun. Jika aku menolak, aku mungkin tidak akan melihat matahari terbenam lagi. Jika aku menerima, aku akan menyerahkan diriku ke dalam sebuah sandiwara besar yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. 500 juta, aku mengulang angka itu, mencoba meresapi pahit dan manisnya. Dan apa yang harus saya lakukan sebagai istri Anda? Cukup ada di sampingku saat diperlukan. Jangan bertanya, jangan jatuh cinta, dan jangan pernah melanggar aturan rumahku. Ini adalah kontrak perlindungan, bukan romansa. Jawabnya dingin. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma sisa debu gurun di dalam mobil. Pilihan ini terasa seperti melompat ke dalam jurang untuk menghindari api. Tapi demi ibu, demi rumah kami, dan demi nyawaku sendiri, aku harus berani bertaruh. Baik, kataku, meski suaraku nyaris tak terdengar. Saya terima tawaran Anda, Dr. Khalid. Khalid mengangguk sekali, sangat formal. Ia kembali menjalankan mobilnya. Di balik wajahnya yang kaku, aku tidak tahu apakah ia merasa lega, atau justru sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Yang aku tahu, pagi itu, Sari si perawat sederhana telah mati, dan seorang wanita baru sedang lahir di tengah badai yang belum benar-benar reda. Semua terjadi begitu cepat, seolah waktu telah kehilangan kewarasannya. Hanya dalam hitungan jam setelah kesepakatan di pinggir gurun itu, aku mendapati diriku berdiri di sebuah ruangan kantor berpanel kayu gelap yang aromanya dipenuhi bau buku tua dan minyak wangi oud yang tajam. Tidak ada gaun putih dengan payet berkilauan, tidak ada janur kuning,
Dan tidak ada kerabat yang menangis haru. Yang ada hanyalah aku, Dr. Khalid, seorang saksi yang tampak sangat setia padanya, dan seorang petugas pencatat pernikahan. Aku terus meremas ujung kain abaya hitam pemberian Khalid, yang terasa sangat lembut di kulitku. Kualitas kain yang belum pernah kusentuh seumur hidup. Jantungku berdentum begitu keras, hingga aku takut suaranya akan memenuhi ruangan yang sunyi ini. Kau yakin dengan ini, Sari? Khalid bertanya untuk terakhir kalinya sebelum kami menandatangani dokumen. Suaranya datar, namun matanya menatapku dengan intensitas yang sulit dibaca. Aku hanya mengangguk kecil. Lidahku terasa keluh. Pikiranku melayang ke kampung halaman, ke wajah ibu yang mungkin sedang memasak nasi di dapur, yang lantainya mulai retak. Apakah ibu akan mengutukku jika ia tahu bagaimana cara anaknya mendapatkan uang? Ataukah ia akan bersyukur karena penderitaan kami berakhir? Saat prosesi itu berlangsung, segalanya terasa seperti mimpi buruk yang sangat terorganisir. Khalid mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dengan sangat lancar dan tegas. Ketika tiba saatnya penyebutan mahar, ruangan itu seolah semakin hening. Mahar sebesar 125.000 rial tunai. Jumlah itu, jika dikonversi ke mata uangku, adalah 500 juta rupiah. Angka yang selama ini hanya bisa kulihat di layar televisi saat berita korupsi atau loter. Mendengarnya disebut sebagai harga atas kehadiranku sebagai istri Khalid membuat dadaku sesak. Aku merasa seperti barang antik yang sedang dilelang di bawah todongan senjata. Setelah tanda tangan dibubuhkan, Khalid berdiri dan memberikan sebuah map kulit kepadaku. Ini bukti transfer ke rekening ibumu di Indonesia. Sebagian sudah digunakan untuk melunasi seluruh utang keluarga dan menebus sertifikat rumahmu. Sisanya adalah hakmu sepenuhnya. Aku menerima map itu dengan tangan gemetar. Saat kubuka, aku melihat bukti transaksi perbankan internasional. Namaku tertera di sana. Nama ibuku juga ada. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh juga, menetes di atas kertas putih yang dingin itu. Utang yang selama ini mencekik leher keluargaku, yang membuat ibu tidak bisa tidur setiap malam, kini hilang hanya dengan satu goresan tinta pria di hadapanku ini. Kenapa jumlahnya sebesar ini, dokter? Bisikku di antara isak tangis. Anda bisa memberikan jauh lebih sedikit, dan saya tetap akan setuju karena saya butuh perlindungan itu. Khalid menatapku, kali ini dengan tatapan yang sedikit lebih lunak, meski tetap menjaga jarak. Di negeri ini, Sari, nilai seorang wanita di mata hukum seringkali tercermin dari apa yang diberikan suaminya di awal pernikahan. Jika aku memberimu mahar kecil, keluarga Alvaris bisa dengan mudah menuduh pernikahan ini palsu atau hasil paksaan. Tapi dengan angka sebesar itu, aku menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada Omar, bahwa kau adalah milikku yang paling berharga secara hukum. Kau menjadi subjek hukum yang memiliki kekuatan finansial mandiri. Mereka tidak bisa lagi meremehkanmu sebagai hanya seorang TKI. Aku tersentak. Jadi, mahar ini bukan hanya soal uang untuk keluargaku, tapi sebuah perisai besi yang ia tempa untuk melindungiku. Ia sedang membangun benteng di sekelilingku menggunakan kekayaannya. Namun, perlindungan itu datang dengan harga lain, kehormatan sosialku. Begitu kami keluar dari kantor tersebut, kabar tentang pernikahan skandal sang dokter bedah ternama menyebar seperti api yang disiram bensin. Di koridor rumah sakit saat aku harus mengambil sisa barang-barangku, mata-mata yang dulu memandangku dengan kasihan, kini menatapku dengan kebencian dan jijik. Lihatlah perawat kecil itu, bisik seorang rekan kerja berkebangsaan asing dengan suara yang cukup keras agar aku mendengarnya. Dia pasti menggunakan sihir untuk memikat Dr. Khalid. 500 juta? Dia benar-benar menjual dirinya dengan harga tinggi. TKI miskin yang pintar berakting. Timpal yang lain sambil tertawa sinis. Kita bekerja setengah mati di sini, sementara dia cukup naik ke tempat tidur dokter kaya untuk menjadi jutawan dalam semalam. Setiap kata itu terasa seperti sembilu yang menyayat kulitku. Aku ingin berteriak bahwa aku melakukan ini untuk bertahan hidup, bahwa aku menyaksikan sesuatu yang bisa membuat mereka semua terbunuh, tapi aku harus diam. Aku harus menelan semua hinaan itu sendirian. Khalid,
yang berjalan beberapa langkah di depanku, tiba-tiba berhenti. Ia berbalik dan menatap kerumunan orang yang sedang bergosip itu. Suasananya mendadak senyap. Wibawa Khalid sanggup mematikan suara apapun. "Sari adalah istriku sekarang," ucapnya dengan nada dingin yang membuat semua orang menunduk. Siapapun yang memiliki masalah dengan martabatnya, berarti memiliki masalah denganku secara pribadi. Kembali bekerja. Ia kemudian menatapku, mengisyaratkan agar aku terus berjalan. Di dalam lift yang membawa kami menuju area parkir, aku tidak tahan lagi. Mereka benar, dokter. Dunia akan selalu melihat saya sebagai wanita yang dibeli. Status ini rasanya lebih berat daripada kemiskinan. Khalid tidak menoleh ke arahku, namun ia berkata pelan, "Biarkan mereka bicara. Kebenaran adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dimiliki semua orang. Untuk saat ini, jadilah istri yang dibeli di mata mereka, asalkan kau tetap hidup untuk melihat hari esok." Saat pintu lift terbuka dan cahaya matahari Riyadh kembali menyambar wajahku, aku sadar bahwa hidupku yang sederhana telah berakhir. Aku kini masuk ke dalam sangkar emas yang penuh duri. Di satu sisi, keluargaku selamat. Di sisi lain, aku harus bersiap menghadapi badai fitnah yang jauh lebih kejam daripada ancaman fisik Omar. Aku menggenggam erat map di tanganku. Di dalamnya ada kebebasan keluargaku. Tapi di luar sana, penjara baruku baru saja dimulai. Mansion keluarga Al-Faris tidak seperti rumah yang pernah kubayangkan dalam mimpi-mimpi liarku sekalipun. Bangunan itu berdiri megah di kawasan elit Riyadh, dikelilingi tembok tinggi dengan pucuk-pucuk besi runcing yang berkilau di bawah terik matahari. Namun, saat gerbang besi itu terbuka dan mobil Dr. Khalid meluncur masuk, aku tidak merasa seperti seorang ratu yang pulang ke istananya. Aku merasa seperti seekor burung kecil yang baru saja dimasukkan ke dalam sangkar gading yang sangat dingin. "Turunlah," ucap Khalid singkat. Suaranya datar, namun ada nada waspada yang tak bisa ia sembunyikan. "Ingat, kau tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Cukup berdiri di belakangku." Aku melangkah turun, dan seketika itu juga, hawa panas Riyadh seolah kalah oleh dinginnya suasana di teras rumah itu. Di sana, sudah berdiri 3 orang wanita dengan pakaian abaya sutra yang sangat mahal. Mereka adalah saudara perempuan Khalid dan bibinya. Di tengah mereka, berdiri Omar, pria yang suaranya sempat membuat nyawaku serasa di ujung tanduk malam itu. Mereka tidak menyambut kami dengan air mawar atau senyum ramah. Mereka menatapku seolah-olah aku adalah noda lumpur yang tanpa sengaja terbawa masuk ke atas karpet Persia mereka yang sangat berharga. "Jadi, ini investasi barumu, Khalid?" tanya salah satu wanita itu, Fatimah, kakak tertua Khalid. Suaranya melengking tajam, penuh dengan racun penghinaan. Seorang TKI, perawat lansia yang bahkan tidak tahu cara memakai perhiasan dengan benar. Aku menunduk meremas jemariku sendiri. Aku bisa merasakan tatapan Omar yang menusuk, seolah ia sedang mencari celah untuk menerkamku di depan kakaknya sendiri. "Dia istriku, Fatimah, dan dia akan tinggal di sini sebagai nyonya rumah ini, sama seperti kalian," jawab Khalid dengan suara yang tenang namun berwibawa. Ia meletakkan tangannya di bahuku, sebuah gestur yang secara fisik terasa kaku. Namun di mata hukum dan tradisi, itu adalah pernyataan perlindungan yang mutlak. "Nyonya rumah?" Omar tertawa sumbang, melangkah maju hingga hanya berjarak 1 meter dariku. "Kau pikir dengan memberikan mahar 125.000 rial, kau bisa mengubah kasta seseorang? Dia tetaplah pelayan yang kebetulan beruntung mendapatkan kontrak pernikahan. Jangan pikir kami bodoh, Khalid. Kami tahu kau hanya ingin melindungi saksi kecil ini." Kalimat Omar membuat jantungku berdegup kencang. Ia mengatakannya secara terang-terangan di depan keluarga mereka. Aku menatap lantai, menyadari bahwa di rumah ini, setiap inci dinding memiliki telinga, dan setiap sudut koridor adalah medan perang. Khalid tidak terpancing. Ia justru menatap Omar dengan pandangan yang sangat dingin. "Jika kau tahu ini soal hukum, maka kau juga tahu bahwa menyentuhnya berarti menghancurkan dirimu sendiri. Masuklah, Sari." Aku berjalan melewati mereka dengan kepala tertunduk. Bau parfum mereka yang sangat menyengat, perpaduan misk dan mawar,
terasa mencekik. Begitu sampai di dalam, kemegahan rumah itu justru membuatku merasa semakin kecil. Lampu kristal yang menjuntai dari langit-langit setinggi 5 meter tampak seperti mata-mata yang mengawasiku. Khalid membawaku ke sebuah kamar di lantai 2. Kamar itu sangat luas, mungkin 3 kali lipat luas rumah orang tuaku di desa. Ada balkon besar yang menghadap ke kolam renang dan sebuah tempat tidur dengan kelambu sutra yang sangat indah. "Kau akan tinggal di sini. Ini area pribadimu," kata Khalid. Ia menutup pintu rapat-rapat. Aku berbalik menghadapnya. Air mata yang sejak tadi kupendam akhirnya tumpah. "Dokter, mereka membenci saya. Mereka tahu semuanya. Bagaimana saya bisa bertahan di rumah ini jika setiap saat saya merasa seperti orang yang menunggu hukuman mati?" Khalid menghela napas panjang. Ia melepas gutranya, menampakkan rambut hitamnya yang sedikit berantakan. Untuk sesaat, kedinginannya memudar, digantikan oleh kelelahan yang sangat dalam. "Sari, dengarkan aku." Ia mendekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. "Keluargaku bukan tentang cinta. Kami adalah tentang kekuasaan dan citra. Selama kau berada di kamar ini, kau aman. Para pelayan di sini berada di bawah perintahku, bukan Omar. Tapi di luar pintu ini, kau harus memakai topengmu. Jangan biarkan mereka melihatmu gemetar. Jika mereka melihatmu takut, mereka akan terus menekanmu. Tapi mahar itu, mereka terus menghina saya karena uang itu," bisikku serak. "Uang itu adalah rantaimu yang paling kuat," Khalid berkata dengan tegas. "Di mata hukum Saudi, mahar yang telah dibayarkan secara tunai dan tercatat adalah bukti bahwa pernikahan ini serius. Mereka tidak bisa menggugat pernikahan ini sebagai sandiwara di pengadilan selama mahar itu ada padamu. Kau harus kuat, Sari. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri dan keluargamu yang sekarang sudah bisa tidur nyenyak di rumah mereka." Aku terdiam, menyadari beban yang harus kupikul. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di atas kasur yang sangat empuk, namun hatiku terasa seperti tertusuk duri. Dari balik pintu, aku masih bisa mendengar suara perdebatan sengit antara Khalid dan saudara-saudaranya di lantai bawah. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin besar. Aku bukan lagi Sari si perawat yang ceria. Aku adalah wanita dalam sangkar emas, seorang istri kontrak yang mahalnya dianggap sebagai penghinaan oleh sebuah dinasti kaya. Aku tahu, hari-hari ke depan akan dipenuhi oleh fitnah dan intimidasi yang mungkin lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Namun, saat aku teringat wajah ibu yang kini aman, aku menghapus air mataku. Jika Khalid bisa berdiri tegak melawan keluarganya sendiri demi prinsipnya, maka aku pun harus berdiri tegak demi harga diriku. Aku harus belajar berenang di kolam hiu ini, atau aku akan tenggelam dan menjadi korban mereka berikutnya. Pagi akan datang sebentar lagi, dan aku tahu, peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dunia adalah tempat yang kejam bagi mereka yang melompat terlalu tinggi, meski lompatan itu dilakukan untuk menghindari jurang kematian. Sejak kepindahanku ke Mansion Al-Faris, namaku tidak lagi disebut dengan rasa kasihan, melainkan dengan racun. Fitnah itu bermula dari bisik-bisik di koridor rumah sakit, lalu merambat cepat seperti api di padang rumput kering, hingga akhirnya sampai ke telinga komunitas Indonesia di Riyadh. Pagi itu, aku mencoba memberanikan diri untuk keluar sebentar ke supermarket kecil di dekat area perumahan, ditemani oleh seorang pengawal yang ditugaskan Khalid. Aku butuh menghirup udara yang bukan berasal dari pendingin ruangan mansion yang terasa mencekik. Namun, kenyataan menghantamku tepat di ulu hati saat aku berpapasan dengan rombongan wanita sesama pekerja migran. "Itu dia," bisik salah seorang dari mereka, cukup keras untuk kudengar. "Sari, perawat yang mendadak jadi ratu." "Ratu apa? Ratu kontrak maksudmu?" Sahut yang lain dengan tawa tertahan. "Kabar di grup WhatsApp sudah ramai. Katanya dia sengaja menjebak Dr. Khalid agar dinikahi. 500 juta, bayangkan. Wanita macam apa yang mematok harga setinggi itu kalau bukan karena dia menjual sesuatu yang kau tahu sendirilah." Aku mempercepat langkah, menunduk sedalam mungkin. Hatiku perih. Mereka adalah bangsaku, orang-orang yang seharusnya memahami betapa kerasnya hidup di negeri orang. Namun justru dari merekalah hinaan itu terasa paling tajam. Di mata mereka,
Aku bukan lagi pejuang keluarga. Aku adalah pengkhianat martabat yang menggunakan kecantikan dan kelicikan untuk mengeruk kekayaan pria lokal yang sedang khilaf. Fitnah itu tidak berhenti di jalanan. Di dalam mansion, serangan itu lebih halus, namun jauh lebih mematikan. Siang harinya, Fatimah, kakak Khalid, mengundang beberapa tamu terhormat dari kalangan sosialita Riyadh untuk minum teh di taman dalam. Ia sengaja memintaku hadir dengan dalih memperkenalkan anggota keluarga baru. Aku tahu itu adalah jebakan. "Sari, kemarilah," panggil Fatimah dengan senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Di hadapan tamu-tamunya, ia berbicara dalam bahasa Arab yang cepat, sesekali melirikku dengan pandangan merendahkan. "Lihatlah, ini adalah istri Khalid yang menghebohkan itu. Cantik bukan? Tapi ya, begitulah. Khalid memang selalu punya jiwa sosial yang terlalu tinggi. Ia pikir dengan memberinya mahar ratusan ribu rial, ia bisa menghapus bau kemiskinan dari kulit wanita ini." Para tamu itu menutup mulut mereka dengan tangan, tertawa kecil di balik cadar-cadar sutra mereka. Aku hanya berdiri mematung di sudut ruangan, memegang nampan teh yang diperintahkan pelayan untuk kubawa. Aku bukan diperlakukan sebagai istri, melainkan sebagai pajangan, untuk menunjukkan betapa baik hatinya keluarga Al-Faris, karena telah memungutku dari jalanan. "Apakah benar kau yang meminta mahar sebanyak itu, Sari?" tanya salah satu tamu dengan nada menyelidik. "Atau kau mengancamnya dengan sesuatu?" Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. "Saya tidak pernah meminta apapun, Nyonya." Dr. Khalid yang menetapkannya, jawabku dengan suara yang bergetar namun tegas. Fatimah mendengus. "Tentu saja kau akan bilang begitu. Kau tahu, di kota ini orang-orang mulai menyebutmu sebagai pencuri dari Jawa. Kau membuat reputasi saudaraku yang bersih menjadi bahan tertawaan di klub kedokteran. Setiap kata adalah tusukan. Aku merasa dikuliti hidup-hidup. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Khalid tidak ada di sana untuk membelaku. Ia selalu sibuk di rumah sakit atau di ruang kerjanya yang terkunci rapat. Aku merasa benar-benar sendirian. Aku mulai meragukan segalanya. Apakah benar ia menikahiku untuk melindungiku? Ataukah aku hanya dijadikan tameng bagi skandal keluarganya? Sementara ia membiarkanku menjadi sasaran kebencian dunia? Malamnya, saat Khalid pulang, aku menunggunya di depan pintu kamarnya. Wajahnya tampak pucat karena kelelahan, namun amarahku sudah diubun-ubun. "Kenapa Anda membiarkan mereka mengatakan hal-hal itu?" tanyaku dengan air mata yang mulai mengalir. "Mereka menyebut saya pencuri, wanita bayaran, penggoda. Di luar sana, orang-orang Indonesia menganggap saya memalukan bangsa. Jika perlindungan ini artinya saya harus kehilangan harga diri saya setiap detik, maka saya lebih baik pulang dan menghadapi Omar sendirian." Khalid berhenti melangkah. Ia menatapku lama, ada kilatan emosi yang sulit didefinisikan di matanya. Mungkin rasa bersalah, mungkin juga frustrasi yang sama besarnya denganku. "Dunia hanya melihat apa yang ingin mereka lihat, Sari," ucapnya pelan, suaranya terdengar sangat lelah. "Jika aku membelamu secara terbuka sekarang, mereka akan semakin yakin bahwa kau telah menyihirku. Diam adalah satu-satunya senjata kita saat ini." "Diam bukan senjata bagi saya, dokter. Diam adalah cara tercepat untuk mati perlahan karena luka hati," teriakku parau. Ia melangkah mendekat, memangkas jarak di antara kami. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh lenganku bukan untuk menuntun, tapi untuk menenangkan. "Sari, mahar itu, uang itu bukan untuk menghinamu. Aku butuh kau tetap di sini bukan hanya sebagai saksi, tapi karena kau adalah satu-satunya hal yang nyata di rumah penuh kebohongan ini. Bersabarlah. Badai ini akan segera mencapai puncaknya, dan saat itu terjadi, kau akan tahu mengapa aku memberimu harga yang begitu mahal di atas kertas." Ia berlalu masuk ke kamarnya, meninggalkanku di lorong yang gelap. Aku menyentuh lenganku yang tadi dipegangnya. Hangatnya masih terasa, namun kedinginan di hatiku belum juga hilang. Di luar, angin gurun kembali menderu, membawa gema fitnah yang semakin kencang. Aku tahu,
Ini baru permulaan dari cobaan yang akan menguji apakah pernikahan kontrak ini adalah berkah atau justru kutukan yang lebih kejam dari utang-utang keluargaku. Ketegangan di Mansion Alvarez akhirnya mencapai titik didihnya. Jika sebelumnya aku hanya diserang dengan kata-kata, malam itu aku menyadari bahwa kebencian yang dipendam Omar telah bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan mematikan. Ia tidak lagi peduli pada statusku sebagai istri Khalid. Baginya, aku adalah sebuah variabel yang harus dieliminasi dari persamaannya. Malam itu Khalid tidak pulang. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Ada operasi darurat yang rumit. Jangan keluar dari kamar. Kunci semua pintu. Pesan itu seharusnya membuatku merasa waspada. Namun kelelahan mental setelah berhari-hari dihina membuat kewaspadaanku tumpul. Aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu riad yang berkelap-kelip, seperti berlian yang ditaburkan di atas kain beludru hitam. Suasana sunyi, hanya ada suara jangkrik gurun dan desau angin yang sesekali menggoyangkan gorden sutra kamarku. Tiba-tiba, suara klik halus dari arah pintu membuat bulu kudukku berdiri. Aku yakin sudah mengunci pintu itu. Aku berdiri dengan jantung yang mulai berdegup kencang. Perlahan, gagang pintu bergerak, bukan dengan kasar, melainkan dengan gerakan yang sangat tenang dan penuh perhitungan, seperti seseorang yang memiliki kunci cadangan. Pintu terbuka. Sosok pria tinggi dengan bayangan yang memanjang masuk ke dalam kamarku. Itu bukan Khalid. Bau parfum oud yang tajam dan berat itu segera mengenalkannya padaku. Omar, bisikku, suaraku tercekat di tenggorokan. Ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri dua orang pria berpakaian gelap dengan wajah yang ditutupi sebagian. Mereka bukan pelayan rumah ini. Mereka adalah orang-orang yang biasa bekerja di balik bayang-bayang bisnis gelapnya. Kau pikir selembar kertas pernikahan dan angka-angka di rekening bisa menyelamatkanmu selamanya, Sari? Omar melangkah maju. Cahaya bulan dari balkon menyinari separuh wajahnya, membuatnya tampak seperti iblis yang haus darah. Khalid terlalu naif. Ia pikir dia bisa bermain pahlawan dengan menggunakan hukum. Tapi di rumah ini, hukum yang berlaku adalah hukumku. Apa yang Anda inginkan? Aku mundur hingga punggungku menabrak pagar balkon. Dinginnya besi menyengat kulitku. Sederhana saja. Kau akan menghilang malam ini. Besok, Khalid akan menemukan surat cerai yang sudah kau tanda tangani, dan kau akan dilaporkan melarikan diri dengan membawa sebagian uang mahar itu. Orang-orang akan percaya, karena itulah yang mereka harapkan dari seorang TKI yang serakah. Ucapnya dengan nada dingin yang mengerikan. Salah satu pria di belakangnya mengeluarkan sebuah sapu tangan yang tercium aroma kimia menyengat, obat bius. Aku sadar, jika aku tertangkap sekarang, aku tidak akan pernah sampai ke bandara. Aku akan berakhir di suatu tempat di tengah gurun, terkubur bersama rahasia keluarga Alvarez. Tidak, teriakku. Aku mencoba berlari menuju pintu, namun salah satu pria itu menangkap lenganku dengan kasar. Aku meronta, menendang, dan berteriak sekuat tenaga. Tolong, tolong. Berteriaklah sepuasmu. Para penjaga di bawah sudah kubayar untuk tuli malam ini. Omar tertawa sinis. Saat kain berbau kimia itu hampir menyentuh wajahku, sebuah suara hantaman keras terdengar dari koridor. Pintu kamar yang tadi terbuka kini terlempar hingga menghantam dinding. Lepaskan dia! Suara itu menggelegar, penuh dengan amarah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dr. Khalid berdiri di sana. Nafasnya memburu, kemejanya berantakan, dan matanya memancarkan api yang sanggup menghanguskan siapapun. Ia tidak sendirian. Beberapa petugas keamanan berseragam resmi rumah sakit yang sangat setia padanya merangsek masuk. Terjadi keributan singkat namun brutal. Khalid tidak menunggu anak buahnya bertindak. Ia sendiri yang menerjang pria yang memegangi lenganku. Aku melihat sisi lain dari sang dokter bedah yang dingin. Ia bertarung dengan kemarahan seorang pria yang sedang melindungi miliknya yang paling berharga. Puh! Satu pukulan telak mendarat di wajah pria itu, membuatnya tersungkur. Khalid segera menarikku ke belakang punggungnya. Tubuhnya yang kokoh terasa seperti benteng yang tak tergoyahkan. Berani kau menyentuhnya di rumahku, Omar? Suara Khalid rendah, bergetar karena amarah yang ditahan.
Aku sudah menduga kau akan melakukan hal menjijikan ini. Itulah sebabnya aku tidak pernah benar-benar pergi ke rumah sakit. Omar mengusap darah di bibirnya. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Kau mengkhianati keluargamu demi seorang pelayan, Khalid. Kau menghancurkan bisnis kita demi wanita ini. Bisnis yang kau banggakan itu adalah kotoran, Omar. Dan wanita ini... Khalid menoleh sekilas padaku. Genggamannya pada tanganku mengerat. Wanita ini adalah istriku yang sah di mata Tuhan dan hukum. Jika kau melangkah 1 senti lagi, rekaman CCTV yang sudah kukirimkan ke pengacara pribadiku akan langsung sampai ke tangan polisi kerajaan. Omar terdiam. Ia tahu ia telah kalah dalam langkah ini. Dengan geraman penuh kebencian, ia memberikan tanda kepada anak buahnya untuk mundur. Ini belum berakhir, Khalid. Keluarga besar tidak akan membiarkanmu menghina nama Al-Faris lebih lama lagi. Pengadilan keluarga akan segera memanggilmu. Setelah Omar dan anak buahnya pergi, keheningan yang menyakitkan menyelimuti kamar itu. Aku jatuh terduduk di lantai, seluruh tubuhku gemetar hebat. Air mata yang sejak tadi ku tahan tumpah tak terkendali. Khalid berlutut di hadapanku. Ia tidak lagi menjaga jarak. Ia memegang kedua bahuku, mencoba menstabilkan napasku yang tersengal. Kau tidak apa-apa? Maafkan aku terlambat sedikit, ucapnya. Suaranya kini kembali lembut, dipenuhi rasa bersalah yang amat dalam. Aku menatapnya, melihat bekas luka kecil di buku jarinya akibat perkelahian tadi. Kenapa, dokter? Kenapa Anda mempertaruhkan nyawa untuk saya? Saya hanya saksi. Anda bisa saja membiarkan mereka membawa saya dan hidup Anda akan kembali tenang. Khalid menatap mataku dalam-dalam. Di balik kedinginan yang selama ini ia tunjukkan, aku melihat sebuah pengakuan yang jujur. Karena kau adalah satu-satunya orang yang berkata jujur padaku saat semua orang di hidupku berbohong, Sari. Dan di negeri yang penuh dengan kepalsuan ini, kejujuranmu adalah sesuatu yang tidak bisa kubiarkan hilang. Malam itu, di tengah sisa-sisa aroma kekerasan dan obat bius, aku menyadari satu hal. Dr. Khalid Al-Faris tidak sedang melakukan transaksi denganku. Ia sedang melakukan perlawanan. Dan aku, Sari, bukan lagi sekadar saksi yang ia sembunyikan, melainkan alasan baginya untuk akhirnya mulai berani mencintai kebenaran. Pasca malam yang mencekam itu, Mansion Al-Faris berubah menjadi benteng yang sunyi. Khalid memperketat penjagaan, namun ia sendiri menjadi semakin pendiam. Ia sering menghabiskan waktu di ruang kerja pribadinya hingga larut malam. Meski ia telah menyelamatkanku, masih ada jurang besar di antara kami. Jurang status, bahasa, dan misteri tentang angka 500 juta yang terus menghantuiku. Pagi itu, Khalid pergi terburu-buru karena panggilan darurat dari Kementerian Kesehatan. Untuk pertama kalinya, ia lupa mengunci laci meja jati di ruang kerjanya. Aku masuk ke ruangan itu dengan niat awal hanya untuk mengantarkan kopi, namun rasa ingin tahu yang telah lama kupendam menarikku lebih dalam. Di dalam laci yang setengah terbuka itu, aku melihat sebuah map berwarna biru tua dengan segel resmi pengadilan dan notaris kerajaan. Aku tahu aku melanggar privasinya, namun naluriku mengatakan bahwa jawaban atas semua kegelisahanku ada di sana. Dengan tangan gemetar, aku membuka dokumen yang tertulis dalam 2 bahasa, Arab dan Inggris. Awalnya aku mengira itu hanyalah kontrak pernikahan biasa. Namun, saat mataku menyisir baris demi baris terjemahan teknisnya, jantungku seolah berhenti berdetak. Mahar 500 juta rupiah itu ternyata bukan sekadar uang tunai yang diberikan padaku. Dalam lampiran dokumen hukum tersebut, tertulis bahwa Khalid telah mendaftarkan mahar itu sebagai kafala atau jaminan perlindungan permanen. Di bawah hukum Arab Saudi yang sangat spesifik, mahar dengan nilai fantastis yang tercatat secara resmi sebagai mahar muajjal, mahar yang dibayarkan di muka, memberikan hak hukum istimewa bagi sang istri. Jika terjadi sesuatu pada Khalid, atau jika ada pihak ketiga yang mencoba mendeportasiku secara paksa, uang itu secara otomatis terkunci sebagai aset yang tidak bisa ditarik kembali oleh keluarga Al-Faris. Lebih mengejutkan lagi, ada klausul tambahan. Khalid telah melepaskan sebagian besar aset pribadi dari warisan keluarganya sendiri untuk mendanai mahar ini. Ia tidak menggunakan uang perusahaan keluarga yang dikelola Omar.
Ia menggunakan uang hasil keringatnya sendiri selama bertahun-tahun sebagai dokter bedah. Ia tidak sedang membeliku, ia sedang memerdekakanku. Dengan mahar sebesar itu, secara hukum, aku dianggap sebagai wanita dengan kemandirian finansial yang tinggi. Jika keluarga Alvaris mencoba mencelakaiku atau melaporkanku ke pihak imigrasi dengan tuduhan palsu, negara akan melihatku bukan sebagai buruh migran yang lemah, melainkan sebagai istri warga negara kelas atas dengan jaminan aset yang sah. Mahar itu adalah paspor keselamatanku yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Apa yang kau lakukan? Suara itu membuatku terlonjak hingga map di tanganku terjatuh. Khalid berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan sebuah keletihan yang amat sangat karena rahasianya akhirnya terbongkar. Kenapa, dokter? Suaraku pecah. Aku menunjuk dokumen yang berserakan di lantai. Kenapa Anda memberikan uang pribadi Anda? Kenapa Anda membuat dokumen yang begitu rumit hanya untuk melindungi orang asing seperti saya? Khalid melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ia memungut dokumen itu satu persatu dengan tenang. Karena jika aku memberimu sedikit, mereka akan dengan mudah menyuap hukum untuk menyingkirkanmu. Tapi jika aku memberimu banyak, kau menjadi masalah yang terlalu besar untuk mereka tangani secara ilegal. Tapi Anda kehilangan warisan Anda. Anda melepaskan hak Anda di keluarga ini demi saya. Tangisku pecah. Aku merasa tidak pantas menerima pengorbanan sebesar itu. Khalid menatapku, matanya kini tidak lagi sedingin es. Ada kehangatan yang jujur yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng dokternya. Sari, seumur hidupku aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku karena namaku, karena posisiku, atau karena uang yang bisa kuberi pada mereka. Omar, Fatimah. Mereka melihat manusia sebagai aset atau beban. Ia menjeda, menarik napas panjang. Lalu kau datang. Kau, seorang wanita yang tidak punya apa-apa, tapi berani gemetar ketakutan hanya karena kau melihat ketidakadilan. Kau menangis bukan karena kau kehilangan uang, tapi karena kau takut pada dosa yang dilakukan keluargaku. Kejujuranmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rial sekalipun. Aku terpaku. Selama ini aku mengira aku adalah beban baginya, seorang TKI yang ia beli untuk menutupi skandal. Ternyata akulah yang ia jadikan alasan untuk membebaskan dirinya sendiri dari belenggu keluarganya yang korup. Mahar itu bukan harga dirimu, Sari. Lanjutnya pelan. Kini ia berdiri tepat di hadapanku. Mahar itu adalah harga kebebasanku untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dengan melindungimu, aku akhirnya merasa memiliki martabat yang sesungguhnya. Di ruangan yang sunyi itu, aku menyadari bahwa plot twist dalam hidupku bukanlah tentang menjadi kaya mendadak, melainkan tentang menemukan seorang pria yang menggunakan hartanya bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menegakkan keadilan bagi seseorang yang dianggap dunia tidak berharga. Aku menatap Khalid, bukan lagi sebagai majikan atau dokter yang dingin, melainkan sebagai seorang pelindung yang rela hancur demi menjagaku tetap utuh. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di Riyadh, aku tidak lagi merasa seperti seorang pengungsi. Aku merasa seperti seorang perempuan yang benar-benar dipilih. Udara di dalam gedung pengadilan keluarga Riyadh terasa lebih berat dan dingin daripada ruang operasi manapun yang pernah kulihat. Dinding-dinding marmer putihnya yang menjulang tinggi seolah hendak menghimpitku. Hari ini, aku tidak memakai seragam perawat, tidak juga memakai abaya sederhana. Khalid memintaku mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki, berdiri tegak di sampingnya untuk menghadapi badai yang telah lama dikumpulkan oleh keluarga Alvaris. Di sisi kiri ruangan, Omar duduk bersama Fatimah dan beberapa pria tua yang merupakan tetua keluarga. Mereka menatapku dengan kebencian yang terang-terangan, seolah-olah kehadiranku di ruangan suci ini adalah sebuah penajisan. Sidang ini dibuka untuk meninjau gugatan pembatalan pernikahan dan pengembalian aset keluarga. Suara Hakim Agung bergema, memutus keheningan yang mencekik. Omar berdiri lebih dulu. Suaranya lantang, penuh dengan sandiwara yang telah dipersiapkan. Yang mulia, kami menggugat pernikahan ini karena alasan ketidakstabilan mental saudara kami, Dr. Khalid. Ia telah ditipu oleh seorang wanita asing
yang menggunakan kemiskinannya untuk memeras aset keluarga kami. Mahar sebesar 500 juta rupiah adalah bukti nyata dari manipulasi ini. Bagaimana mungkin seorang dokter waras memberikan harta sebanyak itu kepada seorang pekerja migran yang baru ia kenal beberapa minggu? Aku meremas jemariku di bawah meja. Fitnah itu keluar begitu lancar dari mulutnya. Di galeri penonton, aku melihat beberapa wajah yang kukenali, rekan kerja di rumah sakit, dan bahkan beberapa orang dari komunitas Indonesia yang datang karena penasaran. Bisik-bisik mereka seperti desis ular, mengulangi kata-kata yang sama. Matre, penipu, penjual diri. Sari, bisik Khalid pelan, tangannya menyentuh punggung tanganku sesaat. Sebuah kontak singkat yang memberiku kekuatan luar biasa. Jangan menunduk. Lihat mereka tepat di mata. Kini giliran Khalid untuk bicara. Ia berdiri dengan ketenangan yang mematikan. Yang mulia, saya memberikan mahar itu dengan kesadaran penuh. Tidak ada paksaan, tidak ada penipuan. Mahar itu adalah hak mutlak seorang istri dalam hukum kita, dan besarnya adalah hak prerogatif suami. Tapi itu bukan uangmu sendiri, Khalid. Itu adalah potensi kerugian bagi nama besar Al-Faris. Fatimah menyela dengan emosi yang meluap. Wanita ini hanya menginginkan uangnya. Tanyakan padanya, apakah dia akan tetap tinggal jika uang itu ditarik kembali? Hakim Agung beralih padaku. Sari binti Ahmad, apakah benar kau menikahi Dr. Khalid hanya demi mahar sebesar 125.000 rial itu? Seluruh ruangan mendadak senyap. Aku bisa merasakan ratusan mata menghakimi setiap helai napasku. Aku berdiri, kakiku gemetar, namun aku teringat dokumen yang kubaca di ruang kerja Khalid. Aku teringat bagaimana ia mempertaruhkan nyawanya saat Omar menyerang di kamar malam itu. Yang mulia, suaraku awalnya bergetar, namun perlahan menguat. Saya datang ke negeri ini untuk menyelamatkan keluarga saya dari kemiskinan. Benar, uang itu telah melunasi utang orang tua saya. Namun, jika hari ini Anda memutuskan untuk menarik kembali setiap keping rial itu, saya tidak akan pergi. Aku menoleh ke arah Omar, lalu ke arah Khalid. Saya tetap di sini bukan karena angka di buku tabungan, tapi karena pria di samping saya ini adalah satu-satunya orang yang memperlakukan saya sebagai manusia, di saat keluarganya sendiri memperlakukan saya seperti barang buangan. Jika mahar itu dianggap sebagai harga, maka harganya bukan untuk membeli saya, melainkan harga untuk menunjukkan betapa murahnya harga diri mereka yang mencoba menindas orang lemah dengan kekuasaan. Keributan kecil pecah di ruang sidang. Hakim mengetukkan palunya berkali-kali. Khalid melangkah maju, menghadap hakim dengan sorot mata yang membara. Yang mulia, keluarga saya menuduh saya mempermainkan agama dan hukum. Namun faktanya, merekalah yang menggunakan hukum untuk menutupi kejahatan bisnis mereka. Mahar ini adalah saksi bisu. Saya menetapkannya sedemikian tinggi agar tidak ada seorang pun, termasuk saudara-saudara saya, yang bisa membeli harga diri istri saya atau memaksanya menghilang demi menutupi rahasia kotor mereka. Khalid mengeluarkan sebuah rekaman suara, bukti percakapan Omar tentang penyelundupan medis, dan meletakkannya di meja hakim. Mahar ini bukan transaksi yang mulia. Ini adalah harga sebuah kebebasan. Kebebasan seorang perempuan yang berani berkata, jujur di tengah keluarga yang penuh dengan kebohongan. Wajah Omar memucat. Ia mencoba berteriak, namun petugas keamanan segera menenangkannya. Di titik itu, aku menyadari bahwa sidang ini bukan lagi tentang pernikahanku. Ini adalah pengadilan atas dosa-dosa keluarga Al-Faris yang selama ini terkubur rapi. Saat hakim mengumumkan penundaan sidang untuk meninjau bukti baru, Khalid menatapku. Tidak ada lagi jarak di antara kami. Di tengah kerumunan orang yang masih menghujat dan memotret kami, ia menggenggam tanganku dengan erat di depan semua orang. Kau melakukannya dengan sangat baik, Sari, bisiknya. Untuk pertama kalinya, aku tidak peduli pada apa yang dikatakan dunia. Aku bukan lagi Sari yang ketakutan. Di ruangan yang penuh dengan kebencian ini, aku akhirnya menyadari bahwa mahar 500 juta itu memang sudah terbayar lunas. Bukan dengan uang, tapi dengan keberanian kami untuk saling melindungi di bawah bayang-bayang kehancuran. Setelah badai di pengadilan keluarga,
Atmosfer di dalam mansion berubah secara drastis. Omar dan Fatimah tidak lagi berani terang-terangan menghinaku. Mereka kini lebih banyak mengurung diri, menyusun strategi pertahanan hukum sementara penyelidikan atas bisnis gelap mereka mulai berjalan di balik layar. Namun, perubahan paling besar terjadi di antara aku dan Khalid. Garis-garis kaku yang selama ini memisahkan kami sebagai dokter dan TKI perlahan mulai memudar. Kami bukan lagi dua orang asing yang terjebak dalam satu kontrak, melainkan dua prajurit yang baru saja selamat dari medan perang yang sama. Malam itu, Riyadh sedang hangat. Aku sedang duduk di dapur kecil dekat balkon, menyeduh teh melati yang kubawa dari Indonesia. Aroma tanah air yang selalu menjadi obat rindu. Tiba-tiba, Khalid muncul. Ia tidak lagi memakai jubah dokternya, hanya kemeja katun tipis yang lengannya digulung hingga siku. Ia tampak jauh lebih muda, namun ada guratan lelah yang dalam di matanya. "Boleh aku mencicipi tehmu?" tanyanya lembut. Aku tertegun sejenak, lalu menuangkan secangkir untuknya. Kami duduk di balkon, menatap langit gurun yang luas. Keheningan di antara kami tidak lagi terasa menyesakkan seperti dulu. Ada kenyamanan yang baru tumbuh, seperti benih yang nekat berkecambah di tanah gersang. "Kenapa Anda terus melakukan ini, dokter?" tanyaku pelan, memecah kesunyian. "Sidang kemarin bisa saja menghancurkan karier Anda. Anda mempertaruhkan segalanya." Khalid menyesap tehnya, membiarkan uap panasnya menyentuh wajahnya. Karier tanpa integritas hanyalah sebuah panggung sandiwara sari. Seumur hidup, aku merasa seperti robot yang diatur oleh ekspektasi keluarga Alfaris. Baru setelah bertemu denganmu, aku diingatkan kembali mengapa aku memilih menjadi dokter. Untuk melindungi nyawa, bukan untuk mengumpulkan aset. Ia menoleh padaku, tatapannya kini begitu hangat, seolah-olah ia baru saja benar-benar melihatku untuk pertama kalinya. "Kau tahu, keberanianmu di pengadilan kemarin, itu lebih mempesona daripada mahar manapun di dunia ini. Kau tidak hanya membela dirimu sendiri, kau membela kebenaran yang selama ini aku takutkan." Aku menunduk, merasakan semburat panas di pipiku. "Saya hanya tidak ingin Anda terus berjuang sendirian." Khalid meletakkan cangkirnya, lalu dengan perlahan ia meraih tanganku. Kali ini, genggamannya tidak dimaksudkan untuk menunjukkan perlindungan di depan hukum, melainkan sebuah sentuhan yang tulus, penuh emosi yang selama ini tertahan. "Sari," ucapnya, suaranya kini serendah bisikan angin malam. "Dulu aku menetapkan mahar itu sebagai strategi perlindungan. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku bersyukur telah memberikannya padamu. Bukan karena kau butuh uang itu, tapi karena itu adalah satu-satunya cara aku bisa mengikatmu dalam hidupku. Aku tidak lagi menginginkanmu di sini sebagai saksi atau sebagai istri kontrak." Jantungku berdegup kencang. "Lalu, sebagai apa?" "Sebagai seseorang yang ingin aku lindungi karena aku mencintainya," jawabnya jujur. "Bukan sebagai dokter pada perawatnya, tapi sebagai seorang pria pada wanita yang telah memberikan cahaya di dunianya yang gelap." Air mata mulai menggenang di mataku. Di bawah langit Riyadh, di tengah semua ancaman dan pengkhianatan darah yang mengintai, aku menyadari bahwa aku bukan lagi perempuan yang dibeli. Aku adalah perempuan yang dipilih dengan penuh kesadaran. Cinta yang tumbuh di antara kami bukan datang dari kemewahan, melainkan dari rasa hormat yang mendalam dan perjuangan yang berdarah-darah. Malam itu, di atas balkon yang tinggi, aku tidak lagi merasa seperti TKI yang malang. Aku merasa utuh. Aku menyadari bahwa terkadang Tuhan membawa kita ke tempat yang paling asing dan menakutkan, hanya untuk mempertemukan kita dengan bagian dari diri kita yang hilang dalam diri orang lain. Langit di atas Riyadh pagi itu tampak mendung, sebuah fenomena langka yang seolah memberi pertanda bahwa masa lalu yang kelam akan segera tersapu bersih. Keheningan di mansion Alfaris tidak lagi terasa tenang, melainkan mencekam. Kabar dari pengadilan telah memicu badai yang lebih besar. Penyelidikan yang dipicu oleh bukti-bukti dari Khalid telah mencapai puncaknya. Aku berdiri di balik jendela besar ruang tamu saat beberapa mobil hitam dengan logo otoritas kerajaan berhenti di depan gerbang. Kelompok petugas berseragam rapi masuk dengan langkah-langkah yang berwibawa. Di sana, di tengah aula besar yang biasanya dipenuhi aroma kemewahan,
Omar berdiri dengan wajah pucat yang tak lagi bisa menyembunyikan ketakutannya. Omar Alfaris, suara petugas itu terdengar dingin dan tajam. Anda ditahan atas tuduhan penyelundupan medis ilegal, penggelapan dana publik, dan percobaan ancaman terhadap saksi kunci. Aku melihat Omar mencoba melawan, suaranya meninggi, meneriakkan nama besar keluarga mereka, seolah nama itu masih memiliki kesaktian. Namun, saat tatapannya bertemu dengan tatapan Khalid yang berdiri di sampingku, ia terdiam. Khalid tidak menatapnya dengan kebencian, melainkan dengan kesedihan yang mendalam. Sebuah perpisahan terhadap saudara yang telah memilih jalan kegelapan. Fatimah menjerit histeris saat petugas mulai membawa Omar keluar. Ia mencoba mengejarku, matanya merah karena amarah yang sia-sia. "Ini semua salahmu. Kau penghancur keluarga ini," teriaknya sebelum ditahan oleh petugas lainnya. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak merasa menang. Ada rasa perih melihat sebuah keluarga hancur. Namun aku tahu ini adalah harga dari kebenaran. Tanpa keberanian Khalid untuk membedah borok keluarganya sendiri, dinasti ini hanya akan terus memangsa orang-orang kecil seperti aku. Setelah kegaduhan itu mereda, mansion terasa sangat luas dan kosong. Khalid membawaku ke ruang kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan meletakkannya di depanku. "Semuanya sudah selesai, Sari," ucapnya. Suaranya terdengar sangat lega, seolah beban seberat gunung baru saja diangkat dari bahunya. Jaringan itu sudah diputus. Omar tidak akan bisa menyentuhmu lagi, dan mahar itu. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan dokumen kepemilikan aset yang kini sepenuhnya atas namaku. Sekarang secara resmi tidak ada lagi yang bisa menggugatnya. Itu adalah milikmu, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Aku menatap dokumen itu, lalu menatap pria di hadapanku. "Anda telah kehilangan keluarga Anda demi membela saya, dokter." "Tidak, Sari." Khalid memegang tanganku, jarinya mengusap lembut punggung tanganku. "Aku melepaskan racun untuk mendapatkan obatnya. Keluarga bukan tentang darah yang sama, tapi tentang siapa yang berdiri di sampingmu saat dunia mencoba meruntuhkanmu. Dan kau adalah orang yang tetap di sini." Di saat itulah, aku menyadari bahwa kehancuran dinasti Alfaris adalah awal dari pembangunan sesuatu yang lebih tulus. Uang 500 juta itu kini bukan lagi angka yang membuatku merasa rendah diri, melainkan simbol kemenangan atas penindasan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di Arab Saudi, aku tidur tanpa rasa takut. Bukan karena penjagaan yang ketat, tapi karena aku tahu bahwa keadilan telah tegak. Dinasti yang dibangun dari debu kebohongan itu telah runtuh, dan di atas puing-puingnya, aku melihat secercah harapan yang baru mulai tumbuh. Sebuah masa depan di mana aku bukan lagi seorang pelarian, melainkan seorang pemenang. 1 tahun telah berlalu sejak badai di pengadilan keluarga mereda. Riyadh hari ini tampak berbeda di mataku. Debu-debu yang dulu terasa menyesakkan, kini terasa seperti saksi bisu atas perjalanan panjang yang membawaku pada titik ini. Aku berdiri di depan sebuah bangunan modern berlantai 3 dengan fasad kaca yang memantulkan cahaya keemasan matahari sore. Di atas pintu masuk utamanya, terukir nama dalam bahasa Arab dan Indonesia. Pusat Kesehatan Alfaris, Harapan Migran. Ini bukan sekadar rumah sakit. Ini adalah wujud nyata dari mahar 500 juta rupiah yang dulu kuterima dengan hati yang terluka. Setelah semua kekacauan itu berakhir, aku dan Khalid duduk bersama di ruang tamu mansion yang kini terasa jauh lebih hangat. Aku memutuskan untuk tidak menggunakan uang itu untuk kemewahan pribadi. "Uang ini adalah harga kebebasan saya, dokter," kataku saat itu. "Saya ingin menggunakannya untuk memberi kebebasan yang sama bagi orang lain." Khalid tersenyum, senyum paling tulus yang pernah kulihat. Dan ia menambahkan aset pribadinya untuk mewujudkan mimpi ini. Sebuah rumah sakit gratis dan pusat perlindungan bagi para pekerja migran yang sakit, terluka, atau mereka yang hak-haknya terabaikan. "Ibu Sari," seorang perawat muda asal Filipina menyapaku dengan ramah saat aku melangkah masuk ke lobi. Aku membalasnya dengan senyuman. Kini, aku bukan lagi perawat yang harus bersembunyi di balik bayang-bayang. Sebagai pengelola yayasan ini, aku memastikan setiap pekerja yang datang merasa dihargai,
tanpa peduli seberapa kecil gaji mereka atau dari mana asal mereka. Di koridor lantai 2, aku melihat Khalid. Ia sedang berbicara dengan seorang pasien lansia dari Bangladesh, menjelaskan prosedur pengobatan dengan kesabaran yang sama saat ia merawatku dalam ketakutan setahun lalu. Ia menoleh dan menangkap pandanganku. Ada binar kebanggaan di matanya yang kini tak lagi sedingin es. Kami berjalan menuju balkon yang menghadap ke arah kota. Angin sepoi-sepoi memainkan ujung kerudungku. "Keluargamu di desa sudah menelepon?" tanya Khalid lembut. Tangannya melingkar di pinggangku dengan posesif namun penuh kasih. "Sudah, dokter. Ibu bilang adik terkecilku baru saja lulus ujian masuk universitas. Rumah kami sudah diperbaiki dan yang paling penting, ibu tidak lagi menangis karena takut pada rentenir," jawabku, merasakan sesak haru di dada. Khalid mengangguk pelan. "Kau bukan lagi TKI yang datang untuk menyelamatkan rumah, Sari. Kau adalah wanita yang telah membangun rumah bagi ribuan orang di sini." Aku menyentuh cincin di jariku, lalu teringat pada lembaran cek mahar yang dulu terasa seperti beban martabat. Mahar 500 juta itu memang telah habis terpakai, namun ia telah bertransformasi menjadi peralatan medis, obat-obatan, dan harapan bagi mereka yang nyaris menyerah. Uang itu tidak menjadikanku istri simpanan atau wanita bayaran. Ia menjadikanku mitra yang sejajar bagi seorang pria yang berani melawan dunianya demi cintanya padaku. "Terima kasih telah memilihku, Khalid," bisikku. Ia mengecup keningku lama. "Terima kasih telah mengajariku bahwa harga diri tidak ditentukan oleh nasab, melainkan oleh keberanian untuk tetap jujur saat kebohongan terasa lebih mudah." Matahari mulai terbenam di ufuk Riyadh, menyisakan warna jingga yang memukau. Aku tidak lagi merasa seperti butiran debu di tengah badai gurun. Aku adalah Sari, seorang wanita Indonesia yang pernah bertaruh nyawa demi keluarga, dan kini berdiri tegak sebagai simbol keadilan dan cinta yang terhormat. Cincin dan mahar itu akhirnya menemukan makna sejatinya, bukan sebagai transaksi, melainkan sebagai janji bahwa di tanah yang paling asing sekalipun, kemanusiaan akan selalu menemukan jalan untuk menang.